Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai penganggaran di sektor publik, khususnya di pemerintah Indonesia. Jadi ini sebetulnya merupakan rangkaian materi lanjutan dari perencanaan sektor publik, karena anggaran di sektor publik ini sangat berhubungan erat dengan apa yang sudah direncanakan di sektor publik. Sederhananya, anggaran itu merupakan bahasa perencanaan yang dituangkan dalam satuan moneter. Nah, kalau dari sisi definisi, menurut John F. Dewey, anggaran adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu. Jadi, jika kita melihat definisi ini, maka terdapat dua sisi dalam anggaran itu, sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Anggaran negara juga merupakan gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang. Dari anggaran negara dapat diketahui realisasi pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Melalui anggaran negara dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah. Nah, kebijaksanaan apa? Kebijaksanaan yang sudah dituangkan dalam perencanaan. Maka dari itu, seperti yang sudah saya sampaikan, anggaran itu sebetulnya bahasa perencanaan yang dituangkan dalam ukuran uang, dalam satuan moneter. Bagaimana dengan fungsi anggaran itu sendiri? Terdapat 6 fungsi utama anggaran. Yang pertama, fungsi otorisasi, yang mengandung arti bahwa anggaran negara itu menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, sisi penerimaan dan pengeluaran. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah itu sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, karena pada hakikatnya sumber utama anggaran negara itu dari sisi penerimaan berasal dari masyarakat, yaitu ketika masyarakat membayar pajak. Selanjutnya, fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Tujuan utama negara itu mensejahterakan masyarakatnya. Maka dengan anggaran yang ada, sudah seyogyanya negara itu harus bisa mengalokasikan dari sumber penerimaan yang tadi berasal dari sektor pajak misalnya, dialokasikan ke belanja apa saja yang bisa mengurangi pengangguran, meningkatkan efektivitas perekonomian. Jadi daya beli masyarakat itu gimana caranya bisa tinggi dan masyarakat itu tidak banyak yang menganggur, ya dengan anggaran yang sudah dialokasikan secara tepat. Yang terakhir, fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi menghindari yang namanya gap antara si kaya dan si miskin yang kita bisa ukur melalui indeks Gini rasio. Nah, bagaimana anggaran itu bisa utuh menjadi suatu dokumen resmi dan diimplementasikan
diawali oleh tahapan persiapan. Nah, persiapan anggaran itu dari mana? Persiapan anggaran itu diawali oleh dokumen perencanaan yang menjadi dasar untuk pemerintah untuk melaksanakan apa yang ada dalam dokumen tersebut. Karena dalam dokumen perencanaan tersebut tergambar cita-cita yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, cita-cita itu perlu modal, perlu dana untuk merealisasikannya. Nah, maka disiapkan untuk menggapai cita-cita di tahun bersangkutan, disiapkan kira-kira perkiraan, harus digarisbawahi karena anggaran itu merupakan perkiraan, estimasi apa saja yang akan diambil untuk membelanjakan program dan kegiatan di tahun bersangkutan, dan estimasi pendapatan yang akan diterima kira-kira berapa. Nah, karena harus jelas sisi pemasukannya kira-kira mau dapat dari mana aja, dari kantung mana aja, dan sisi pengeluarannya kira-kira mau dibelanjakan untuk apa saja. Nah, setelah itu sudah disiapkan, maka harus ada proses approval. Proses approval terjadi di dalam internal pemerintah dan juga di luar internal pemerintah, atau dalam hal ini karena kita menganut trias politika, ada pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketika eksekutif sudah mempersiapkan anggaran dengan proses approval yang terjadi dalam internal eksekutif, yaitu pemerintahan itu sendiri, maka anggaran itu akan dibawa ke ranah legislatif untuk disepakati bersama dengan pihak legislatif. Di daerah itu DPRD, di pusat itu DPR. Nah, setelah di-approval menjadi kesepakatan, menjadi suatu rancangan anggaran, dan akhirnya ditetapkan menjadi dasar hukum jika di daerah itu peraturan daerah, maka anggaran tersebut dapat diimplementasikan. Nah, diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, maka harus dipertanggungjawabkan. Untuk apa saja tadi anggaran itu dikeluarkan dan dari mana saja anggaran itu didapat. Untuk pendekatan anggaran itu sendiri berbagai macam. Namun saya coba memetakan ke dalam 4 saja. Yang pertama, pendekatan tradisional, sering disebut pendekatan yang inkremental atau line item. Inkremental dalam menentukan setiap jenis dan jumlah biaya dalam anggaran didasarkan pada persentase kenaikan tertentu dari jenis dan jumlah biaya yang sama dari tahun sebelumnya. Sederhananya, setiap tahun jenis dan jumlah yang akan dilaksanakan itu pasti sama. Misalnya, tahun ini kita melaksanakan pertanian sebesar 0 rupiah. Tahun depan melaksanakan pertanian tersebut dinaikkan aja. Misalnya inflasi 10% jadi 10 rupiah. Tahun depan melaksanakan pertanian lagi. Inflasi 20%, 20 rupiah. Jadi melaksanakan hal yang sama, hanya menaikkan biayanya saja. Itemnya selalu sama setiap tahun. Nah, ciri-cirinya disusun berdasarkan daftar belanja. Jadi apa yang ingin kita lakukan dulu, sama seperti seorang ibu rumah tangga setiap harinya sudah memiliki daftar belanja untuk bahan masakan. Hari ini membeli bawang, besok membeli bawang lagi, besoknya lagi membeli bawang lagi, karena daftar belanjanya
bawang tersebut selalu ada di dalam daftar belanja. Nah, bertujuan untuk membatasi pengeluaran atau mengendalikan belanja organisasi. Jadi, tujuannya hanya untuk membatasi saja, bahwa pengeluarannya hanya untuk bawang saja. Tidak coba untuk jahe, untuk kemiri, tidak. Dan umumnya itu bersifat inkremental. Nah, kelebihan dari pendekatan tradisional ini bentuknya sangat sederhana, jadi sangat mudah untuk dipersiapkan. Jadi tahapan persiapan anggaran itu sangat mudah. Kelemahannya ya terpaku pada sumber daya yang telah ada sebelumnya. Pertanggungjawabannya juga mengacu pada nilai uang, bukan kepada hasil dari belanja yang dikeluarkan itu, dan tidak mampu memberikan informasi yang cukup. Banyak pos-pos anggaran tidak memiliki dasar atau alasan yang jelas, karena mengulang kan setiap tahunnya. Program yang telah ditetapkan dalam anggaran akan terus dicantumkan dalam anggaran periode berikutnya. Mau itu sudah beres, mau sebetulnya masih ada bawangnya di dapur, ya tetap saja programnya tetap beli bawang. Data biaya historis terpisah-pisah sehingga tidak bermanfaat. Laporan anggaran tidak banyak memuat data keuangan. Ya, hanya memuat data berapa uang yang dibelanjakan. Cukup itu saja. Perencanaan disusun pada tingkatan yang paling rendah. Jadi bukan sesuatu yang penting perencanaan. Tujuan dan sasaran organisasi disusun dengan dasar jumlah uang yang dialokasikan pada berbagai kegiatan. Tidak menyediakan informasi yang memungkinkan untuk mengalokasikan sumber daya yang merata. Ya, bagaimana bisa mengalokasikan dengan adil ketika kita didasari oleh daftar belanja yang sudah ada. Mendorong pengambilan keputusan yang salah karena berbasis daftar belanja. Gagal menampung masalah terkait dengan kebijakan organisasi. Jadi mau arah pembangunannya tahun ini industri, tetap saja belanjanya belanja pertanian. Mendorong pengeluaran daripada penghematan. Karena basisnya daftar belanja, maka daftar belanja itu harus dibelanjakan, harus habis. Nah, yang kedua, pendekatan kinerja. Pendekatan untuk mengatasi kelemahan di anggaran tradisional, sederhananya seperti itu. Pendekatan yang menggeser penekanan anggaran itu sangat fokus pada kinerja yang terukur dari program kerja. Nah, kinerja yang terukur dalam program kerja itu dituangkan dalam pos belanja apa saja yang bisa mendukung kinerja. Jadi setiap rupiah belanja yang dikeluarkan itu harus bisa mendukung kinerja yang ada dalam program tersebut. Ciri-cirinya mengelompokkan anggaran berdasarkan program atau aktivitas. Jadi aktivitasnya misalnya untuk memasak nasi goreng. Nah, untuk memasak nasi goreng ini apa saja yang dibutuhkan? Kinerjanya apa? Ya, kinerjanya harus jadi itu nasi gorengnya. Jangan sampai udah belanja bawang, udah belanja bumbu nasi goreng, udah belanja beras, telur, yang terjadi sudah dibelanjakan pada saat masak tidak jadi nasi goreng, hanya nasi telur ceplok saja. Nah, itu tidak sesuai dengan kinerja yang direncanakan. Nah, setiap program atau aktivitas dilengkapi dengan indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan. Menerapkan unit costing untuk setiap aktivitas. Kelebihannya, anggaran itu pasti dalam bentuk program atau kegiatan. Memiliki tolak ukur yang jelas. Penilaian berdasarkan hasil kinerja, bukan realisasi objek atas anggaran tersebut. Kelemahannya, terkadang memang sulit untuk menentukan. Kayak tadi mau bikin nasi goreng, yang menjadi indikatornya nasi gorengnya atau kelezatan dari nasi gorengnya.
Nah, nanti kita bahas di slide-slide terakhir. Apa yang membedakan indikator keluaran dan indikator hasil ketika kita memasak nasi goreng. Belum mempertimbangkan perencanaan jangka panjang atau keterkaitan antar program. Jadi hanya basisnya aktivitas, tidak terpadu. Nah, pendekatan PPBS itu merupakan konsep yang lebih luas daripada penyusunan anggaran, di mana anggaran itu bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan. Ciri-cirinya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tahap perencanaan. Seperti prolog yang tadi saya sampaikan. Karena sebetulnya anggaran itu merupakan bahasa perencanaan yang dituangkan dalam satuan moneter. Dirumuskan dalam bentuk program atau aktivitas yang diderivasikan dari visi misi tujuan yang terdapat dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja disusun dan dikembangkan secara terintegrasi dalam sasaran strategis pada dokumen perencanaan, memperhitungkan kebutuhan biaya jangka menengah. Jadi bukan tahun itu saja, tapi untuk 5 tahun ke depan. Yang terakhir, pendekatan MTF dipicu oleh kondisi di lapangan, bahwa sekalipun PPBS telah diterapkan, tetap saja ada kelemahan yang dialami oleh organisasi sektor publik, yaitu tidak adanya kesinambungan. Jadi sebetulnya karena tadi PPBS itu bisa sebetulnya untuk jangka menengah, namun di MTF ini menyempurnakan untuk jaminan bahwa si PPBS ini dapat berjalan dengan baik. Jangan hanya sekadar dokumen saja, tapi ada keterpaduan antara dokumen tersebut dalam jangka waktu minimal 5 tahun. Maka kita bisa menyusun anggaran itu langsung selama 5 tahun dengan perencanaan yang sudah memang disusun untuk jangka menengah. Nah, sederhananya MTF, PPBS, dan kinerja itu merupakan anggaran yang sifatnya sudah bukan tradisional lagi atau lebih bersifat modern. Maka jika kita bedah, apa yang membedakan anggaran tradisional dan non-tradisional ini? Tradisional cenderung sentralisasi, diatur dari pusatnya. Kalau non-tradisional itu desentralisasi. Masing-masing unit, masing-masing daerah dapat menyusun. Orientasi tradisional juga hanya pada input, yaitu sumber uangnya, sumber dananya untuk dibelanjakan. Sedangkan non-tradisional semuanya dari mulai input, output, dan outcome itu harus berkesinambungan. 3E, value for money, efisien, ekonomis, efisien, dan efektif. Sudah pastinya tradisional itu tidak terkait dengan jangka panjang, sedangkan non-tradisional itu sifatnya utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang. Tradisional itu sifatnya hanya line item dan incrementalism. Item-itemnya selalu sama. Nah, sedangkan non-tradisional itu berdasarkan sasaran kinerja. Tradisional sangat rigid ya, sangat kaku sekali. Non-tradisional itu bisa cross-sectional, jadi bisa anggaran tersebut berkesinambungan dan berkaitan antara satu dinas dengan dinas lainnya, satu pemerintah dengan pemerintah lainnya. Jadi jangan salah ketika kalian menggunakan jalan raya, sebetulnya tanpa kalian sadari jalan tersebut ada yang milik pemerintah kota,
Ada yang menjadi milik pemerintah provinsi, ada yang menjadi milik pemerintah negara. Nah, disitulah terciptanya anggaran antar lintas. Jadi jika suatu jalan bisa mulus seluruhnya, sebetulnya anggaran lintas pemerintah itu yang bisa jalan, bisa yang terrealisasi. Tapi kalau misalnya kalian menemukan jalan sebagian rusak dan sebagian mulus, bisa jadi tidak ada sinkronisasi antar anggaran pemerintah tersebut. Nah, tradisional itu sifatnya tahunan ya. Kalau misalnya non tradisional atau modern itu bottom up budgeting. Yang terakhir, bahwa tradisional itu sifatnya spesifik, sedangkan modern itu sangat komprehensif. Nah, kalau kita berbicara mengenai anggaran kinerja atau performance budgeting, sebetulnya sudah disinggung dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara. Jadi anggaran berbasis kinerja itu mengharuskan adanya indikator kinerja, standar biaya, benchmark dari setiap jenis layanan. Karena basis kinerja itu didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja, sehingga akhirnya kinerja yang ada dalam anggaran tersebut dapat dinilai pelaksanaannya berdasarkan 3E, ekonomis, efisien, dan efektif. Apa sebetulnya kinerja itu? Sederhananya, kinerja merupakan prestasi kerja berupa keluaran atau output dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Jadi dalam menentukan kinerja itu harus bisa diukur, tidak boleh bias. Kinerja kalian sebagai mahasiswa ukurannya apa? Sederhananya ukurannya ya IPK. Ketika kalian memiliki IPK 3,5, ya kinerja kalian sangat luar biasa. Beda halnya dengan IPK kalian 1, berarti kinerjanya sangat buruk. Nah, itu kan bisa diukur ya. Nah, jadi anggaran berbasis kinerja itu suatu sistem anggaran yang memperhatikan keterkaitan antara uang yang ada dalam anggaran tersebut dengan hasil dan atau keluaran dari kegiatan tersebut, serta manfaat yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Jadi dalam menyusun anggaran berbasis kinerja itu harus ada capaiannya, indikatornya, analisis standar belanjanya, standar satuan harga, standar pelayanan minimal. Nah, untuk standar satuan harga itu ditetapkan khusus oleh keputusan kepala daerah. Nanti di slide terakhir itu saya akan jabarkan ada update mengenai penyusunan anggaran di pemerintah berdasarkan aturan terbaru. Nah, prasyarat dalam menerapkan ABK ini, datanya harus valid dan terpercaya. Karena kalau datanya sampah, outputnya akan sampah. Tolak ukur akan kinerjanya dalam anggaran tersebut harus benar. Jadi sederhananya, anggaran kinerja itu rupiah yang dianggarkan harus setara dengan penyediaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, inilah skema perencanaan penganggaran. Jika berhasil, PBPS dan disempurnakan oleh MTF itu di sisi abu-abu kalian bisa lihat sisi perencanaan undang-undang SPPN, dan di sisi biru kalian bisa lihat undang-undang keuangan negara. Nah, kenapa ada undang-undang? Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah, apapun itu harus ada dasarnya, dasar hukumnya. Ketika kita melaksanakan perencanaan, dari mulai perencanaan jangka panjang, ya, ini jangka panjang, jangka menengah, hingga jangka pendek, itu dinaungi oleh Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah,
Dan ketika kita melaksanakan anggaran, ya, dari mulai penyusunan di unit rencana kerja hingga akhirnya menjadi anggaran pendapatan belanja daerah, itu dinaungi, didasari pedomannya dari Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, bedanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu hanya sisi belakangnya saja. Kalau daerah pasti ada DE-nya. Gitu. Tahunnya tetap sama, 20 tahun untuk jangka panjang, 5 tahun jangka menengah, dan 1 tahun untuk jangka pendek. Nah, dasar untuk pelaksanaan tahunan anggaran. Karena anggaran itu dilaksanakan tahunan ya sifatnya. Boleh disusun 5 tahun, tapi dituangkannya dalam rencana dokumen perencanaan jangka menengah. Tapi pelaksanaannya anggaran itu tetap disusunnya per tahun. Nah, sekarang kita bahas mengenai APBD. Apa itu APBD? Anggaran pendapatan dan belanja daerah, itu singkatannya. Yang memuat apa sebetulnya? Yang memuat daftar pendapatan dan daftar belanja serta pembiayaan di daerah tersebut dalam 1 tahun atau 1 periode. Isinya mengenai apa? Ya, di sini di PP terbaru PP 12 tahun 2019 itu isinya mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Apa itu pendapatan? Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah. Jadi uang yang masuk ke rekening daerah tersebut ya. Karena kita berbicaranya ini pemerintah daerah. Kalau negara ya rekening kas negara. Yang menambah ekuitas dana lancar. Bahasanya masih dana lancar. Kalau sekarang sebetulnya sudah menjadi ekuitas, yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kalau di swasta mungkin ini masuk sisi modal. Yang sisi modal kan uangnya bisa merupakan dari private ya, dari pemilik, atau juga bisa dari saham jika mereka sudah terbuka. Gitu. Namun bedanya kalau di swasta ada yang perlu dikeluarkan, yaitu di dividen. Nah, kalau di pemerintah karena sumber anggarannya itu, sumber penerimaannya dari masyarakat, terutama sektor pajak. Nah, kita tahu sendiri definisi pajak itu iuran wajib yang timbal baliknya tidak secara langsung. Jadi tidak langsung dikembalikan ke masyarakat, tapi dinikmati oleh masyarakat. Untuk belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari kas daerah yang mengurangi ekuitas tersebut, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah tersebut. Dan terakhir pembiayaan, yang berbeda nih dari sektor swasta. Pembiayaan ini merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Jadi sederhananya pembiayaan itu uang yang kita terima, tapi suatu saat itu harus kita keluarkan lagi. Kayak kalian misalnya berhutang kepada teman, kalian berhutangnya berupa uang, kalian terima uang itu, tapi kalian harus kembalikan lagi. Kalau nggak kalian kembalikan lagi, ya keterlaluan. Teman macam apa kalian? Udah minjam uang nggak dikembalikan lagi. Nah, begitu juga ketika kalian meminjamkan uang ke teman kalian, ya kalian kan mengharapkan uang tersebut kembali lagi. Jadi keluar uang tersebut, pengeluaran nanti suatu saat akan diterima kembali oleh kalian. Struktur pendapatan di PP terbaru itu ada istilah baru namanya pendapatan transfer, yang isinya memang pendapatan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi gitu. Kalau pendapatan asli daerah yang nomor 1
itu pendapatan yang memang dihasilkan oleh daerah tersebut. Jadi kalau misalnya di Pangandaran memiliki sektor perikanan karena punya laut, ya pendapatan hasil daerahnya ada dari situ. Nah kalau di Bandung karena tidak ada pantai, tidak ada laut, ya tidak ada dari sektor perikanan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang tidak termasuk dalam komponen PAD maupun pendapatan transfer. Misalnya pemerintah menuangkan atau mendepositkan dananya dalam bentuk deposito ya, menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito ke bank tertentu. Nah, nanti akan mendapatkan bunga deposito itu masuk ke lain-lain pendapatan daerah yang sah. Gitu. Atau misalnya ini dari sisi akuntansi, ada pengembalian atas pengeluaran di masa yang lalu, atas belanja di masa yang lalu. Periodenya sudah ditutup tahun kemarin, dikembalikan tahun ini, yaitu masuk ke lain-lain pendapatan. Gitu. Nah, PAD tersebut terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer, itu ada transfer dari pemerintah pusat, ada transfer dari antar daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, nah, ada pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan. Nah, belanja daerah kalau dulu itu diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, serta jenis belanja. Kalau sekarang sangat rinci ya. Ada urusan wajibnya terkait pelayanan dasar, wajib tidak terkait pelayanan dasar, ada urusan pilihan. Nah, fungsinya sekarang menjadi 9 ya, menjadi 9 karena fungsi agama itu tidak dituangkan menjadi klasifikasi fungsi. Nah, klasifikasi belanja juga dulu ada belanja langsung dan tidak langsung. Pengertiannya, belanja langsung itu belanja yang terkait secara langsung dengan program kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung itu tidak terkait secara langsung dengan program kegiatan. Sekarang sudah diklasifikasikan sama seperti standar akuntansi pemerintahan, yaitu ada belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Jadi antara dokumen anggaran dengan dokumen pelaporan itu sekarang bisa sinergi, tidak harus ada proses mapping lagi. Ya, ini sama seperti standar akuntansi. Nah, penerimaan pembiayaan itu ada silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan biasanya untuk BUMD, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali, pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya. Ya. Jadi jika ada sumber penerimaan lain, selama itu ada ketentuan peraturan perundang-undangannya, ya, dapat diakui oleh pemerintah. Ini pengeluaran pembiayaan, pembayaran untuk pokok utang, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman, dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Nah, dalam prosedur penyusunan APBD ini terdiri dari berbagai tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementaranya. Ini sebetulnya terjemahan dari dokumen perencanaan. Nah, tahapan selanjutnya menyusun rencana kerja anggaran hingga akhirnya menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Kita coba lihat definisi dari kebijakan umum anggaran itu, yaitu dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara asumsi yang mendasari pelaksanaan anggaran selama periode 1 tahun. Jadi kebijakan pendapatan, misalnya tahun ini kita mengalami pandemi. Nah, kebijakan pendapatannya gimana? Apakah akan ada proses diskon untuk pembayaran pajak, nah, karena pandemi gitu? Apakah akan ada proses penghapusan amnesti pajak? Nah, ini dituangkan oleh kebijakan anggaran. Nah, kebijakan belanjanya juga, misalnya untuk tahun depan, karena pandemi masih belum berakhir, berarti kita harus membuat kebijakan bahwa belanja ini difokuskan ke dalam 3 hal. Belanja kaitannya kesehatan, kaitannya jaring pengamanan sosial, dan kaitannya dengan pemulihan ekonomi nasional. Nah, dari kebijakan tersebut dituangkanlah ke dalam program prioritas dan plafon sementara, sifatnya S ya, sementara, anggaran untuk mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, ini contohnya, contoh dokumen kebijakan umum anggaran. Ada pendahuluan, kerangka ekonomi makro ya, kebijakan makronya di daerah kayak gimana, asumsinya apa saja. Nah, lalu dituangkan kebijakan pendapatan daerahnya bagaimana, belanja daerahnya bagaimana, pembiayaan daerahnya bagaimana. Lalu strateginya untuk mencapai 3 kebijakan ini gimana nih? Setelah itu ditutup. Nah, kalau ini contoh PPAS. PPAS sudah mulai ada mengalokasikan anggaran, walaupun sifatnya sementara. Anggaran PAD-nya berapa, dasar hukumnya apa. Nah, ini juga harus ada sinergi ya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota terhadap pembangunan nasional. Misalnya, prioritas pembangunan nasional pada saat tahun ini memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas berkeadilan. Didukung oleh program apa di daerah, dan indikator kinerja atas program tersebut apa saja. Unit yang melaksanakannya siapa. Ini yang membuktikan adanya keterpaduan antara pelaksanaan anggaran modern, bukan lagi anggaran tradisional. Nah, ini sinkronisasi ya antara prioritas pembangunan di provinsi dengan daerah. Misalnya di provinsi Jawa Barat prioritasnya apa? Nah, nanti kita sinkronkan program-program yang mendukung prioritas pembangunan tersebut. Jangan misalnya pembangunan provinsi prioritasnya infrastruktur, kita bikin programnya pertanian saja misalnya. Tidak, tapi bisa mendukung juga. Nah, yang terakhir ini prioritas di daerah tersebut apa saja pada saat tahun ini. Misalnya menurunkan tingkat kemiskinan, sasarannya menurunnya tingkat kemiskinan hingga 3% dari keseluruhan jumlah penduduk. Programnya contohnya perlindungan jaminan sosial. Yang melaksanakan siapa? Dinas sosial gitu. Indikator dari perlindungan sosial ini apa? Misalnya tingkat keberhasilan program perlindungan sosial itu ketika seluruh penduduk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial. Jadi apa? Persentasi penduduk yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial terhadap jumlah penduduk. Nah, gitu. Nah, ini tabel prioritas program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja. Ini udah sesuai dengan peraturan terbaru ya. Karena dulu itu hanya sampai kegiatan, sekarang itu sampai subkegiatan. Nah, sehingga akhirnya di setiap masing-masing urusan bisa kita lihat plafon anggaran sementaranya. Urusan pendidikan berapa, karena ada amanatnya ya, minimal 20%. Sehingga akhirnya kita bisa melihat struktur nih, struktur belanja sesuai dengan standar akuntansi. Belanja pegawai, barang jasa, bunga, subsidi sosial, itu termasuk komponen belanja operasi. Selanjutnya belanja modal yang sudah diklasifikasikan ya, ada
klasifikasi tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi, aset tetap, aset tidak berwujud, belanja tidak terduga bagi hasil, dan bantuan keuangan. Nah, ini pembiayaan daerahnya. Setelah itu, kalau ada penambahan kegiatan ya, harus ada berita acaranya. Nah, penambahan kegiatan, berita acaranya seperti apa? Jadi penambahan kegiatan yang dulunya memang tidak sempat tercover di dokumen perencanaan. Nah, selanjutnya tadi KUA PPAS, kita sekarang masuk ke RKA. Apa itu RKA? RKA itu rencana kerja anggaran yang disusun dengan menggunakan pendekatan MTF tadi ya, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja. Jadi pendekatan KPJM dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program kegiatan yang direncanakan tahun anggaran berikutnya. Jadi ada N+1, ada N-1, N dan N+1. Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan untuk memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Yang terakhir, berbasis kinerja, ya tentunya keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan itu, hasil dan manfaat yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Jadi sederhananya RK itu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja program, dan kegiatan perangkat daerah atau SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Jadi makanya RK itu ada RKA pendapatan, RK belanja tidak langsung, RK belanja langsung, RKA 2.2, RKA pembiayaan. Ini aturan yang dulu. Nah, sekarang peraturan Mendagri 13 2016 ini memang belum diubah. Jadi mungkin 31 Desember ini akan diubah untuk bisa mendukung PP 12 tadi, karena sudah tidak relevan lagi, karena sudah tidak ada lagi istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah, maka disusunlah untuk sementara pedoman APBD di 2021. RK itu terdiri dari RK SKPD, RK pendapatan, RK belanja, RK rincian belanja, dan RK pembiayaan. Nah, kita lihat contohnya nih. RK SKPD itu merupakan gabungan atau rincian dari komponen belanja yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah tersebut. Nah, RK pendapatan isinya ya pendapatan yang ada di perangkat daerah tersebut. Tidak semua perangkat daerah memiliki pendapatan, hanya dinas penghasil saja. RK belanja, nah di sini ada rekapitulasi atas belanja-belanja yang akan dilaksanakan. Berapa belanja operasinya, berapa belanja modalnya, berapa belanja tidak terduganya, berapa belanja transfernya. Atas urusan, suburusan, program kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan. Dan ini rinciannya. Ini biasanya rincian belanja ini per kegiatan ya. Jadi dalam satu kegiatan bisa terdiri dari berbagai subkegiatan. Nah, jadi ini nama kegiatannya apa ya, capaian kegiatannya apa, masukannya apa, keluarannya apa, hasilnya apa. Nah, tadi di awal saya janji ingin menjabarkan apa sih yang membedakan antara hasil dan keluaran atau output dengan outcome. Ketika kita memasak nasi goreng ya, aktivitas kita memasak nasi goreng. Taruhlah kegiatan kita memasak nasi goreng, maka outputnya apa? Keluarannya apa? Ya jelas nasi goreng. Karena definisi keluaran atau output itu merupakan hasil yang secara langsung didapatkan. Kalau kita masak nasi goreng, maka tolak ukur kinerjanya yaitu nasi goreng yang tersedia. Targetnya berapa? Misalnya satu bungkus gitu. Nah, kalau hasil atau outcome itu merupakan hasil yang akan dirasakan
di masa yang akan datang. Gitu. Jadi tidak secara langsung dirasakan, tapi akan dirasakan kemudian. Misalnya, karena hasilnya itu nasi goreng, maka karena keluarannya nasi goreng, maka hasilnya apa? Dengan nasi goreng itu membuat perut kenyang. Bisa. Dengan kita adanya nasi goreng, perut kita menjadi kenyang, misalnya. Nah, ini RKA rincian belanja. Terdiri dari subkegiatan. Nah, jadi judulnya masih sama, rincian belanja. Nah, hanya di bawahnya itu ada lagi subkegiatannya. Nah, subkegiatannya diisilah. Di sini baru struktur belanjanya. Karena di kegiatan belum ada struktur belanja. Baru ada di subkegiatan. Belanjanya apa saja. Nah, ini misalnya ini diawali oleh kode organisasi ya, dari sisi kiri, hingga akhirnya kode belanjanya. Nah, kode pendapatan itu 4, kode belanja itu 5. Nah, misalnya belanjanya mau belanja apa? Belanja pegawai, belanja barang jasa, atau apa? Isi volume dari belanja tersebut, satuannya apa, harganya berapa. Nah, ini ada kolom baru nih, PPN, pajak atas belanja tersebut. Sehingga akhirnya ketahuan jumlah anggaran subkegiatannya berapa. Ini format RK pembiayaan ya. Jadi sesuai dengan amanat terbaru bahwa dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, terutama di RKA, itu ditambah ada komponen RKBMD ini. Kalau di awal, slide awal itu hanya indikator kinerja, sasaran kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Nah, ditambah lagi ada RKBMD. Fungsinya apa? Karena dalam menyusun anggaran ini kaitannya bukan hanya untuk mengeluarkan uang belanja saja, tapi uang belanja itu bisa dikeluarkan untuk barang juga, pembelian barang yang nantinya akan menjadi milik daerah. Maka harus direncanakan kebutuhan barang milik daerahnya sebelum menyusun RKA ini. Kira-kira tahun ini atau tahun depan itu kita akan mau beli apa saja. Nah, dituangkan dalam RKA yang menjadi dasar pemerintah menyusun APBD, peraturan daerah tentang APBD, dan peraturan kepala daerah tentang APBD. Apa yang membedakan antara Perda dan PRKDH? PRKDH itu penjabaran atas APBD, jadi lebih rinci. Nah, apa yang dimaksud dengan indikator kinerja? Merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan, meliputi masukan, keluaran, dan hasil. Tolak ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai. Sedangkan sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan. Kalau analisis standar belanja itu merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Manfaatnya apa? Dapat menentukan kewajaran belanja, dapat mengurangi pemrosesan anggaran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan dapat menentukan anggaran berdasarkan tolak ukur kinerja yang jelas. Kalau standar harga satuan merupakan harga satuan barang jasa yang ditetapkan. Jadi misalnya dalam membeli komputer itu harga yang ditentukan oleh kepala daerah maksimal, misalnya untuk spesifikasi i5 itu maksimal yang all-in-one desktop itu 10 juta. Nah, itu ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi mau harga di pasarannya berapapun, yang kita ikuti yaitu sesuai dengan standar keputusan kepala daerah. Jika standar pelayanan minimal itu merupakan tolak ukur kinerja yang biasanya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Karena setiap daerah harus melaksanakan standar pelayanan minimal ini. Misalnya untuk pendidikan, kesehatan, semuanya harus bisa melaksanakan. Nah, ini kodenya ya. Yang tadi XXX itu dari mulai kode urusan, bidang urusan, SKPD, program, kegiatan, subkegiatan.
Nah, untuk belanjanya dari mulai kode akun belanjanya, misalnya belanja itu 5, kelompoknya operasi, jenisnya barang jasa itu 2, objeknya belanja barang, rincian objeknya barang pakai habis, subrinciannya dokumen administrasi tender. Misal ini contoh. Nah, ini rincian dari Perda dari mulai lampiran 1 sampai lampiran 16. Nah, ini proses evaluasinya di tingkat, kalau misalnya provinsi itu harus dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, ya, makanya peraturan gubernur. Kalau daerah itu peraturan kabupaten kota, dievaluasinya oleh provinsi. Dari mulai rancangan ini diajukan ke DPRD, jika disetujui menjadi rancangan disetujui oleh DPRD, maka menjadi RAPBD, ya. RAPBD ini nanti dievaluasi oleh gubernur selama 15 hari, ya. Selama 15 hari baru nanti disempurnakan, ya, disempurnakan menjadi Perda atau Perda APBD dan dijabarkan menjadi Perwal APBD. Nah, itu mungkin mengenai penganggaran di sektor publik, khususnya di daerah, di pemerintah daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.